Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, oh, oh. Oh, jangan pernah menyerah. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ku ikuti panggilanmu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupan.
berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, bersuka cita. Mari saat ini kita akan memanggil adik-adik kita untuk masuk dalam kebaktian anak dengan satu pujian, Tuhan cinta semua anak. Adik-adik semua tangannya dilipat, kita akan berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat, kita akan berdoa datang pada Tuhan. Mari, ya, semuanya kita akan datang pada Tuhan. Bapa kami dalam surga, inilah anak-anak-Mu masa depan, para pemimpin gereja, pengurapan Tuhan terjadi atas mereka. Anak-anak ini telah didedikasikan untuk Tuhan dari orang tua, di mana mereka telah diserahkan kepadamu melalui doa pemberkatan. Dan anak-anak ini adalah biji mata Tuhan sendiri yang mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami sungguh sangat percaya ketika Tuhan menolong mereka, mempersiapkan mereka sejak dini melalui dasar-dasar kebenaran firman Allah, maka anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan mereka boleh menjadi keluarga yang diberkati. Para guru-guru yang menyampaikan materi pelajaran firman Tuhan, biarlah Tuhan berikan hikmat, berikan bimbingan Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran firman yang ditaburkan benar-benar menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Kami menyerahkan kedua orang tua mereka untuk mendidik dan membesarkan anak-anak ini mulai sejak dini sampai kepada akhirnya anak ini benar-benar menjadi anak yang berkenan di hati-Mu. Terpuji nama Bapa, kami memberkati mereka sekalian di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Silakan cinta anak-anak masuk semua ke anak. ruangan. Tuhan cinta semua anak di dunia.
Mari pada saat ini kita akan awali ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh datang dalam keadaan yang baik. Kami rindu pada pagi hari ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Layakkanlah kami Tuhan, agar kami boleh siap untuk isi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami terbuka dan hidup kami boleh diberkati. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada hari ini, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami rindu Tuhan boleh hadir di tempat ini, boleh bertahta di setiap pujian kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan menyembah nama Tuhan. Suci, suci, suci. Allah
boleh berikan senyuman kepada kanan dan kirinya, walaupun pakai masker ya, tapi kita harus tetap bersuka cita. Mari saat ini kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan katakan bersyukurlah. Duduk kembali. Suaramu kurindukan ya Tuhan. Mari pada saat ini kita akan siapkan hati kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Suaramu kurindukan. God.
Bapa kami dalam surga, buka telinga hati kami Bapa, agar pagi ini yang dapat kami dengar adalah suara Tuhan, bukan suara setan, bukan bisikan-bisikan yang mengintervensi kami sehingga kami tidak mengerti suaramu, tidak mengerti isi hatimu. Kami mau tunduk di bawah otoritas Allah. Bekerjalah Roh Kudus sepenuhnya dalam setiap hati kami, agar setiap pribadi boleh berpengalaman dengan Tuhan. Pakai hambamu yang berada di balik mimbar ini, yang penuh dengan kelemahan dan penuh dengan kekurangan, Kau pakai untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sembunyikan di bawah kaki salib-Mu, sehingga hanya otoritas Allah yang berbicara, bukan kedagingannya. Berbicaralah dan kami siap untuk diberkati Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya. Di tengah-tengah kita ada tamu istimewa tentunya yang akan saya perkenalkan kepada saudara. Ini namanya Saudara Jupiter Herianto. Ya. Silakan bangkit berdiri. Mana saudara? Oke, kita tepuk tangan buat saudara kita Jupiter dari Herianto. Ya, dia dari alamannya Purwakarta, ya dari Purwakarta, ya. Tanggal lahirnya dari Curup. Ini Curup ini Sumatera Selatan, Bengkulu ya. Oke. Baik, adakah tamu yang mungkin baru pertama kali hadir selain dari saudara kita Jupiter? Ada, boleh angkat tangan kalau ada. Kami akan memperkenalkan. Tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-14. Ya. Tolong diperhatikan guru-guru sekolah minggu ya, karena tema ataupun judul yang saya sampaikan itu berbeda dengan judul yang ada di buku ini, ya, buku pelajaran sekolah minggu ini. Ya. Jadi buku ini judulnya Mempertimbangkan Resiko. Dari Injil Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Besok Minggu Bapak Ibu mengajarnya bukan dari buku ini, tapi dari khotbahnya Pak Pendeta. Ya, isinya hampir sama, ya, tapi setelah saya gali, saya perhatikan, saya telusuri ayat demi ayat, saya lebih suka memberikan ataupun lebih cocok bagi saya untuk memberikan judul khotbah saya pagi ini dengan judul Syarat Menjadi Murid Sejati Yesus. Ya. Ini tidak salah judul yang dibuat oleh LLB atau dari GGBI, mempertimbangkan risiko. Jadi penekanan dari ayat ini, pelajaran ini adalah sebelum kita ikut Yesus, pertimbangkan risikonya. Saya tidak menyoroti di sana, tetapi saya menyinggung juga berkenaan dengan resiko mengikut Yesus. Maka dari itu, saya memberikan judul pagi ini dengan judul Syarat Menjadi Murid Sejati Yesus Kristus. Yuk kita baca terlebih dahulu, perikopnya, ayatnya diambil dari Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 35. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan baca silih berganti. Perlu juga ditegaskan bahwa ibadah pagi hari ini kita tidak ibadah secara live streaming. Jadi jemaat dihimbau mulai sekarang, minggu berikutnya untuk hadir ke gereja. Karena kita tidak membuka ibadah secara live streaming bersama-sama. Seperti minggu yang lalu, itu dimulai bulan ini. Dengan harapan seluruh jemaat akan kembali ke ruangan ini, ke gereja ini untuk menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita kembali kepada gereja mula-mula, mereka bersehati, bersekutu, berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Kita baca di bawah perikop, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Saya mulai ayat 25, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-26 silih berganti dari Lukas 14 dimulai ayat 25.
Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, 1, 2, ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan? Apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu yang membaca, kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita membaca ayat ini dan kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Yesus melayani di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Yesus melayani di dalam kehidupan waktu itu. Dia berjalan dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk menyampaikan berita keselamatan kepada manusia berdosa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia sempat berbicara dan sempat menyampaikan sesuatu pesan yang sangat penting. Ya, jadi ada ayat-ayat sebelumnya yang sangat menarik sekali, di mana Yesus mengingatkan banyak orang di sana. Ya, bagaimana Yesus punya kerinduan agar banyak orang bisa datang, menyembah, memuji Tuhan dan mempermuliakan Allah. Sampai digambarkan seperti sebuah pesta. Ya, ayat-ayat sebelumnya digambarkan sebuah pesta. Jadi orang akan mengadakan sebuah pesta, akan mengundang banyak orang, lalu persiapan pesta sudah siap, kemudian orang-orang itu akan diundang. Kemudian hambanya disuruh mengundang, ada orang yang diundang, kemudian beberapa orang diundang, yang lain terus diundang. Kemudian orang yang diundang ini adalah orang-orang yang berdalih. Saya lihat sepertinya orang-orang kaya yang diundang ini. Saya akan bacakan supaya Bapak Ibu memahami latar belakang. Ya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Kemudian ayat yang ke-18 pasal 14, tetapi mereka sama-sama meminta maaf. Sama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, aku telah membeli ladang, aku tidak bisa pergi karena aku harus melihat ladang itu. Minta maaf. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan aku harus pergi mencobanya, aku minta maaf gak bisa hadir. Yang lain, aku barusan kawin atau menikah, maka aku gak bisa hadir, aku mohon maaf. Maka kembalilah hamba itu lalu berkata kepada tuannya. Kemudian tuannya marah, murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang yang cacat dan orang-orang yang buta dan orang-orang yang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan sudah saya beritakan, orang cacat, orang miskin, orang lumpuh saya bawa. Tapi ruangan masih sisa, Tuan. Ruangan masih ada. Lalu tuannya berkata, paksalah orang-orang itu semua suruh masuk. Agar ruanganku itu penuh sesak. Orang-orang aku kasih pesta gratis. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini gambaran sebuah luar biasa bagaimana. Kemudian ayat yang terakhir yang sangat menarik adalah, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari antara orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.
Karena mereka menolak ketika diundang. Karena mereka beralasan untuk datang kepada Tuhan. Nah kemudian begitu banyaknya orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Sampai Yesus itu menangisi Yerusalem di dalam perjalanannya. Yesus berkata, Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau begitu luar biasa, berjahat sekali kepada, kamu membunuh nabi-nabi dan melemparinya dengan batu, orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Silakan Pak, bisa maju ke depan kalau habis tempatnya di belakang. Di depan masih banyak. Di sini juga ada diilustrasikan. Saya menarik sekali diilustrasikan. Yesus mengilustrasikan, kalau kamu diundang sebuah pesta, kamu jangan duduk di depan, tapi duduklah di belakang. Sebab siapa tahu ada orang penting yang diundang yang pesta itu nanti datangnya belakangan. Lalu kamu disuruh duduk di belakang, nggak enak. Nah, lalu Yesus mengajar, kalau kamu diundang pesta, kamu duduklah di belakang. Lalu di depan penuh, di depan nggak misalnya kosong, kamu dari belakang. Tuhan, kata Tuhan disuruh ke depan. Kata Alkitab di dalam ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu bisa baca, itu namanya orang terhormat. Daripada udah duduk di belakang, malu mau ke depan. Umat baptis malu duduk di depan. Kebanyakan duduknya di belakang. Betul ya Pak Paulus ya? Di mana-mana, di seminar, di acara-acara besar, kosong bangku depan. Gereja-gereja baptis hampir 1, 2, 3 baris depan kosong. Kecuali penuh. Baru yang belakang ke depan. Saya tidak tahu mengapa orang suka duduk di belakang. Padahal di belakang banyak godaan. Banyak banget godaannya di depan, di belakang itu. Apa Pak Pendeta godaannya? Banyak. Ya mungkin kalau main handphone nggak ketahuan dari depan. Kalau ngantuk sedikit nggak kelihatan dari mimbar. Bisa nggak kira-kira ya? Mungkin kira-kira itu ya. Tapi kalau duduk di depan, ini nanti Pak Paulus duduk di depan, Pak Bejo duduk di depan. Kelihatan semua. Sengseng sama Yehuda duduk di depan. Ya. Ini digambarkan di ayat-ayat sebelumnya. Saya membaca juga mengenai orang yang memberikan penghormatan itu. Katanya kalau diundang jangan duduk di depan, tapi duduk di belakang dulu. Baru nanti disuruh ke depan, baru enak. Daripada di depan, suruh ke belakang, tahu-tahu di depan orang terhormat disuruh duduk. Nah Bapak Ibu, saya memberikan tema yang berbeda, yaitu syarat menjadi murid yang sejati. Mari kita lihat ada 3 poin syarat menjadi murid yang sejati. Karena ini kalau saya baca berulang-ulang, waduh ini berat banget. Berat banget. Kalau misalnya dilihat satu-satu hatinya, mungkin belum bisa memenuhi persyaratan ini. Syarat menjadi murid sejati Yesus. Kalau di dalam buku ini mempertimbangkan risiko. Mempertimbangkan risiko. Jadi kalau penekanannya mempertimbangkan risiko, ya, kita bisa kemungkinan, ngapain aku jadi orang Kristen kalau banyak penderitaan? Kalau hanya untuk menderita, ngapain aku menjadi orang Kristen? Padahal, kalau kita melihat sejarah bagaimana Yesus berkata kepada orang-orang dan yang mengikutinya, ada orang yang mau mengikut Yesus, Yesus berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus pikul salib, sangkal diri. Artinya apa? Mengikut Yesus itu berat persyaratannya. Yang kedua, Yesus pernah mengatakan kepada orang yang mengikut Yesus, serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak dapat meletakkan kepalanya. Artinya apa? Yesus nggak punya tempat tinggal. Apakah kamu mau jadi pengikutku? Itu artinya ketika orang mau memutuskan ikut Yesus, harganya mahal. Katakan kanan kiri, harganya mahal. Ikut Yesus harganya mahal. Betul, harganya mahal Bu. Pak, harganya mahal, nggak main-main ikut Yesus. Kata Alkitab, pikul salib, sangkal diri ini berat. Nah oleh karena itu, ketika orang mempertimbangkan resiko, maka orang lebih baik nggak usah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen nggak enak kok. Tetapi ketika orang memperhatikan anugerah itu cuma-cuma, berkat dari Allah itu luar biasa, bukan hanya karena berkat jasmani, tetapi berkat batin, berkat rohani, jaminan kekekalan di dalam kerajaan surga. Maka semua murid-murid Kristus yang ikut para martir hidup di dalam dunia penuh dengan penderitaan, dia tetap mengikuti Yesus tanpa berhenti. Ingat, murid-murid Kristus setelah dipanggil,
Semua pekerjaan dia tinggalkan. Nelayan dia tinggalkan. Matius pemungut cukai, dia tinggalkan bisnisnya. Semua akhirnya mengikut Yesus. Dan mereka tahu resikonya itu. Nanti tak kasih contoh gambaran resiko itu. Oleh karena itu, maka saya lebih tertarik dengan topik ini, dengan paragraf ini, dengan alinea-alinea ini, dengan firman ini. Tak kasih tema menjadi syarat menjadi murid sejati Yesus. Berat banget. Pertama, kalau orang ingin menjadikan Yesus, kalau orang ingin menjadi pengikut Yesus atau murid Yesus, yang pertama harus menjadikan Yesus prioritas. Apa artinya prioritas? Yang utama. Yang utama itu artinya prioritas. Pandangan, perjalanan, pikiran tertuju kepada salib Kristus. Saya mau kasih gambaran. Yesus ini sedang ngomong-ngomong sama banyak orang yang berkerumun yang mengikuti dia. Mau kemana Yesus ini? Ada yang tahu? Mau kemana Yesus ini? Dalam konteks bahasaan ini, mau kemana? Yerusalem. Mau ngapain ke Yerusalem? Mau lihat ladangnya? Mau lihat keluarganya? Mau jalan-jalan, rekreasi? Mau ngapa ke Yerusalem? Di dalam pikiran Yesus saat dia ngomong sama banyak murid, saat dia ngomong sama orang banyak, saat dia memberikan persyaratan mau mengikut dia, pandangan Yesus ke Yerusalem adalah pandangan untuk menderita. Yang ada di dalam benak dan pikiran Yesus itu, dia akan menderita, dianiaya, dilempari dengan batu, dicambuk, disangkali oleh murid-muridnya. Tidak dihiraukan, tidak ditolong. Dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi perhatikan baik-baik, perjalanan Yesus ke Yerusalem, dia tidak pernah menoleh. Dia jalani perjalanan itu untuk mentaati Bapaknya, untuk siap menjadi pribadi yang menebus dosa manusia dengan perantaraan disalib di atas kayu salib. Dia tahu penderitaan itu. Dia tahu harus menanggung murka Allah. Dia tahu harus disalib. Dia tahu harus kehilangan segala-galanya. Tetapi dia jalani dengan sebuah ketekunan. Dan dia bertanya kepada orang banyak yang berduyun-duyun itu, kalau engkau mau mengikut aku, menuju kepada sebuah kesengsaraan di atas kayu salib, kalau engkau mau menjadi muridku, ini yang harus kamu dengarkan baik-baik, ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya. Saya agak tidak terlalu suka dengan kalimat membenci. Karena memang ayat ini kalau diterjemahkan dengan halus lebih tepat. Kalau ada orang yang mau mengikut aku dan tidak mengasihi Yesus lebih daripada yang lain, dia tidak pantas jadi murid. Artinya membenci itu adalah bukan artinya membenci keluarga, membenci orang tua, membenci istri, membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci saudaranya. Tidak. Kalau itu kalimat itu secara vulgar diartikan bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ayat yang lain berkata apa? Hai anak-anak, hormatilah siapa? Orang tuamu. Loh kok ini kan suruh membenci? Artinya bahwa kasih kepada keluarga itu tidak boleh lebih daripada kasih kita kepada Allah. Pemahamannya seperti itu. Bukan berarti membenci. Saat kita ingin menjadi pengikut Yesus, saat kita akan menjadi murid Kristus, kasihmu kepada keluarga, kepada sanak saudaramu, kepada ayah, ibu, anak, dan lain sebagainya, tidak boleh lebih daripada kasihmu kepada Yesus. Yesus harus menjadi prioritas yang utama. Bukan berarti kamu harus membenci mereka, tidak. Itulah sebabnya mengasihi Yesus lebih dari bapak, dari ibu, dari istri, dari anak, dari saudara yang lain. Harus lebih. Maka saya memberikan judulnya garis besar pertama, jadikan Yesus prioritas utama. Dan saya kaitkan ketika prioritas utama itu harus sepenuh hati. Sepenuh hati. Yesus mengajarkan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu artinya prioritas. Itu artinya sepenuh hati.
Bahkan Paulus mengajarkan kepada kita, kalau engkau sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Itu artinya bahwa kita harus memprioritaskan Yesus di atas segalanya. Bahkan kalau Bapak Ibu membaca ayat yang ke-33, ngeri lagi bahasanya. Coba yuk kita lihat, kita tengok dulu, kita intip dulu tuh. Ayat 33 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Maksudnya apa kok suruh melepaskan ini tidak layak dan tidak pantas jadi murid Kristus? Artinya, jangan hati kita ini melekat kepada harta itu. Bukan maksudnya kita tidak boleh berbisnis, kita harus meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan. Tidak. Lah orang Kristen itu juga perlu bekerja, perlu mendapat uang, perlu mendukung pekerjaan Tuhan melalui uangnya. Lah kalau orang Kristen tidak bekerja, uangnya dari mana? Teplok dari surga begitu? Enggak kan? Harus bekerja sekuat tenaga. Lalu Alkitab aja tegas sekali, kalau kamu nggak mau kerja jangan makan. Orang yang malas bekerja itu sebenarnya nggak pantas makan. Harus bekerja setiap orang itu. Supaya makan. Kalau orang nggak kerja lalu makan enak-enak bergantung pada orang lain, berdosa di hadapan Tuhan, model orang kayak gitu. Ingat baik-baik apa kata Alkitab. Jadi prioritas artinya bukan semua ditinggal lalu harta ke dunia apapun, uang, harta, kekayaan, tinggalin aja. Yang penting Yesus. Bukan seperti itu. Artinya prioritas hati, prioritas pikiran, prioritas mata tertuju kepada Dia. Kalau aku bekerja, pekerjaanku untuk kemuliaan Tuhan. Kalau aku bekerja untuk hormat kemuliaan Bapa. Kalau aku berusaha, berbisnis, buka toko, buka warung, buka bengkel, buka studio, buka apapun. Warung bakmi, empek-empek kayak apapun. Aku mau semuanya itu. Aku kembalikan bagi kemuliaan Bapa. Karena aku tahu semuanya Tuhan kasih buat aku. Kesehatan yang ada, modal yang ada. Aku bekerja dimanapun, nama Tuhan dipermuliakan. Itu prioritasnya. Bukan tinggalkan pekerjaan, Pak Pendeta khotbah kok seperti itu. Lebih baik kamu besok gak usah kerja. Ya mati, kelaparan. Gak ada duit. Bukan itu. Alkitab tidak mengajarkan. Justru kalau bekerja yang sebaik-baiknya, sekeras-kerasnya, jadi teladan yang baik. Jadi prioritaskan pada Tuhan. Ada harga yang rela yang harus kita bayar. Ayat 27 berkata apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pikul salibnya. Mengikut Tuhan itu penuh dengan penderitaan, dihina orang, diejek orang. Siap. 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 Bahkan ayat Alkitab berkata, di dalam Filipi, pasal 1 ayat 29, kalau saya tidak salah, 27 atau 29, saya akan baca dulu, saya takut salah. Filipi 1 ayat 29. Nah ini, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ada orang-orang yang dikasih karunia Allah untuk menderita bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang menderita oleh karena nama Yesus, itu bisa kemungkinan karunia Allah yang bisa kita jalankan. Makanya nggak boleh bersedih hati ketika ada orang karena kita beriman pada Yesus menghina, mengejek dan sebagainya. Oleh karena itu maka tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadikan Yesus prioritas hidup kita? Hati kita, pikiran kita condong kepada Dia. Apakah saudara siap berkorban? Mengorbankan segala-galanya, termasuk harta, kekayaan, benda dan sebagainya demi nama Yesus. Prioritaskan Yesus sama dengan memprioritaskan firman Allah, mentaati firman Allah, mentaati amanat agung. Sudahkah kita menjalankan amanat agung itu dengan memberitakan, menjangkau, mengajar, memuridkan dan melayani? Mari kita hidupi amanat agung, karena kalau ketika kita memprioritaskan firman, sama saja kita menghidupi firman itu.
Ayo kita jalankan baik-baik. Guru-guru sekolah minggu, perhatikan khotbah Pak Pendeta pagi ini. Kalau perlu ketua-ketuanya buat catatan. Bawa pena setiap hari, setiap pagi, setiap minggu. Khotbahnya pendeta penekanannya di mana, pengajarannya di mana. Ajarkan di kelas masing-masing. Jangan malah kelewat kemana-mana. Yang dikhotbahkan ini yang diajarkan yang lain. Mentor saya mengatakan tidak boleh begitu Pak Pendeta. Apa yang dikhotbahkan di mimbar itu yang diajarkan. Kemarin Pendeta Tinus mengajarkan 2 topik berkenaan dengan pertobatan dan berkenaan dengan takut akan Tuhan. Itu yang didiskusikan di kelompok harusnya, bukan mendiskusikan yang lain. Dan hari ini untuk didiskusikan minggu depan, syarat menjadi murid Yesus, murid sejati Yesus, bukan murid palsu Yesus sejati. Yang pertama, prioritaskan Yesus sebagai prioritas utama. Yang kedua, mantapkan iman sebelum melangkah. Nah ini, mantapkan iman dulu sebelum melangkah. Bahasanya, pertimbangkan risiko. Kalau saya mantapkan iman dulu sebelum melangkah. Mari kita lihat ayatnya di 28-33. Saya akan bacakan. Ayat 28 bunyinya seperti ini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biaya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang ini mulai mendirikan tetapi dia tidak sanggup menyelesaikannya. Bangunannya masih mangkrak, nggak diselesaikan. Kurang pertimbangan dan kurang duduk merenung memikirkan. Tetapi kalau orang hanya mempertimbangkan dan tidak mengambil langkah untuk mengeksekusi imannya, sampai kapan mau menjadi pengikut Kristus? Misalnya, Pak, mohon untuk terlibat dalam pelayanan. Maaf Pak Pendeta, saya itu, yang lain aja lah, yang muda-muda aja lah. Yang masih kecil, yang masih remaja kan semangat-semangat. Yang lain lah gantian. Sampai kapan kita? Sampai dipanggil Tuhan mungkin kita tidak melayani Tuhan. Kalau selalu itu, mohon maaf Pak Pendeta sibuk, nggak ada waktu. Waduh, nggak ada waktu. Ya memang kalau bisnisnya kenceng nggak ada waktu. Tapi ketika Tuhan dimintai berkat untuk memberkati bisnisnya, lalu Tuhan berkata, maaf nak, untuk saat ini aku belum ada waktu memberkatimu. Karena aku lagi konsentrasi kepada orang-orang yang setia kepadaku. Kalau Tuhan ngomong gitu, kira-kira kita terpukul nggak? Nggak dapat berkat sama sekali. Habis kita, gigit jari kita. Mari kita renungkan bahwa hidup ini anugerah. Hidup ini karena Tuhan. Mari kita memulai segala sesuatu karena Dia, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena kita ada. Kita bisa seperti ini, tanpa Tuhan nggak mungkin. Alkitab berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin? Amin ayat itu? Ayat itu di mana alamatnya? Yohanes 15 ayat 5b kata Alkitab, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita sadari bahwa kita lemah, kita sadari bahwa kita tidak mampu, kita sadari bahwa kita tidak sanggup. Allah mau menjadikan kita diberkati secara luar biasa. Mantapkan iman terlebih dahulu, seperti digambarkan orang mau mendirikan menara, seperti digambarkan orang mau berperang. Kalau kamu punya prajurit, punya tentara hanya 1.000 atau 10.000, lawanmu 20.000, pikir dulu, pertimbangkan dulu nih lawanmu nih. Kalau perlu utusan datang ke sana, yuk kita damai saja daripada ribut, daripada kita berperang. Daripada kita hancur-hancuran. Saudara, kalimat-kalimat ini membawa saya kepada sebuah pokok tema yang sangat menarik, yaitu mantapkan iman terlebih dahulu sebelum kita ikut Kristus. Iman mantap, berangkat, risiko apapun siap. Kalau imannya belum mantap, habis dibaptis kabur. Bisa terjadi. Kalau imannya belum mantap, dapat tantangan sedikit gak mau ke gereja. Apa artinya pikul salib? Apa artinya sangkal diri kalau begitu? Maka dari itu, ayat 27 adalah harga yang mahal. Ayat yang ke-28 sampai 33, ini mantapkan iman terlebih dahulu. Mari kita lihat iman Paulus. Saat Paulus dipenjara di Roma, apakah Paulus melakukan kejahatan? Tidak. Apa yang Paulus lakukan? Memberitakan Injil.
Tadinya penganiaya jemaat, lalu menjadi pelayan Tuhan. Tadinya memusuhi Tuhan, lalu menjadi sayang mengasihi Tuhan. Lalu dia dipenjara. Saat dia dipenjara, dia tetap bersyukur, dia tetap melayani Tuhan. Gak pernah dia mundur dari pelayanan. Bahkan saat dia dipenjara, dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Termasuk kepada jemaat di Filipi, untuk mereka bersuka cita. Loh, kenapa bersuka cita? Ya karena di dalam Kristus, aku dipenjara, tapi aku bersuka cita. Karena apa? Aku telah memantapkan iman. Apapun yang terjadi, aku siap menanggung risiko. Yang kedua, ada tokoh yang luar biasa yang menarik kepada saya. Mari kita melihat, saudaraku, ayatnya yang ke-59, pasal 7 dari Kisah Para Rasul. Ayo kita buka Kisah Para Rasul. Kita akan melihat seorang diakon, yaitu Stefanus. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat 59. Saya akan mengajak Bapak Ibu melihat sebentar. Ya. 57 pasal 7 Kisah Rasul ayat 59. Ya. Bu Bekti bisa membacakan, Bu? Berdiri. Yang agak keras. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 59, Bu. Tolong, Bu. Boleh, Bu, sekali lagi tapi maskernya dicopot, Bu, supaya yang belakang kedengaran, agak keras sedikit. Oke, luar biasa ini, ayat ini luar biasa. Ibu Bekti saya akan menolong supaya yang di belakang dengar. Ayat 59, pasal 7 Kisah Rasul. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Perhatikan baik-baik. Stefanus adalah pelayan Tuhan. Stefanus dirajam dengan batu, tapi saat dirajam dengan batu, Stefanus tidak mengutuki yang merajam. Tidak mengutuki orang yang membenci dia, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah rohku. Karena apa? Dia siap untuk memantapkan iman ketika masuk ke dalam langkah iman yang pertama, penuh dengan risiko, dia tetap maju terus dalam pelayanan. Ini keteladanan Stefanus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ya Tuhan terimalah rohku, katanya dalam doa. Apakah saudara siap mengalami risiko ketika memutuskan ikut Yesus? Ini pertanyaan. Apakah saudara siap mengalami risiko ketika saudara mentaati perintah amanat agung untuk menjalankan 5P? Apakah kita siap menanggung risiko? Waduh Pak, harus mengunjungi anggota kelompok, harus mendoakan, dikunjungi sekali 2 kali nggak mau datang ya Pak, gimana, mau dikunjungi lagi? Ya kunjungi lagi. Terus katanya sibuk, ya kunjungi aja, doakan aja. Terus doakan aja. Kalau kita punya niat baik, yang sesuai dengan kehendak Allah, saya percaya, lama-kelamaan orang itu mungkin malu. Seperti gambaran, ya, ada orang yang dapat tamu dari temannya, lalu malam-malam dia nggak punya roti, nggak punya apa, datang kepada tetangganya, tolong, bantulah, aku minta bantuan roti karena aku punya tamu di rumah. Tolong, yang diketok-ketok pintunya, sudah malam, aku udah tidur semuanya, anak-anakku udah tidur, jangan mengganggu. Tapi terus ketok terus. Saking jengkelnya, ya sudah keluar, nih roti kamu bawa kasihkan. Karena saking jengkelnya akhirnya doanya, permintaannya dikabulkan. Karena saking jengkelnya mengganggu. Tapi ketika kita minta dengan tulus kepada Tuhan Yesus, bukan karena Yesus jengkel, tapi karena Yesus menghargai ketekunan kita. Tuhan, aku sudah mengunjungi, Tuhan, aku sudah mendoakan, tapi dia nggak mau datang, belum mau ikut kelas SMA. Ini bagaimana Tuhan? Doakan, ajak terus. Sampai pada akhirnya mereka mengerti manfaat ikut SMA dan diberkati. Tadi malam saya melihat dari luar jendela, dari luar pintu kelas, anak-anak pemuda, baik yang perempuan maupun yang kelompok laki-laki, mengikuti kelas. Dan mereka akan ditambah-tambahkan Tuhan muridnya, luar biasa. Ketika kita mengerjakan dengan kesungguhan hati, ketika kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Allah dengar doa kita, dan Allah mau menolong kita. Masa niat baik Tuhan gak kabulkan sih? Mendoakan orang supaya dia ikut persekutuan, ikut belajar firman Allah. Masa enggak? Pasti, mungkin lama-lama, Bapak ini kok ngunjungi aku terus sih? Bapak ini kok datang aku terus, aku jadi gak enak dikunjungi. Rasanya gak enak. Kepingin menghindar kalau dikunjungi.
Tapi setelah didoakan, karena niatnya baik supaya dia diberkati Tuhan, supaya dia dekat dengan Tuhan, tidak hanya main aja, tidak hanya kemana-mana, mengikuti kemauannya sendiri, tapi bisa ikut Tuhan. Lama-lama akhirnya bertambah. Memang tidak gampang melayani orang, memang tidak gampang. Kalau melayani orang, digaji juga enggak, ya, dibayar juga enggak, udah jauh-jauh keluar bensin, ngunjungi, enggak mau juga ikut. Enggak gampang, tapi mari ketua-ketua kelompok tetap bekerjalah dan semangatlah. Yang terakhir adalah menjadi berkat bagi siapapun. Jadi menjadi pengikut Kristus itu memprioritaskan Kristus. Yang kedua, mantapkan iman sebelum melangkah ikut Kristus. Yang ketiga, pastikan kalau mengikut Kristus jadi berkat. Seperti khotbah-khotbah yang lain, yang terdahulu. Jadi berkat. Gambaran yang disampaikan Yesus adalah garam. Gambaran yang disampaikan Yesus dalam konteks ini adalah garam. Dan dia berkata seperti ini, ya. Seperti ini. Garam memang baik, ya. Garam memang baik. Untuk garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Hampir semua ibu-ibu kenal yang namanya garam. Semua ibu-ibu kenal yang namanya Pak Garam ini. Ya. Garam ini kenal banget, karena apa? Sangat dekat garam itu dengan kaum wanita, khususnya ibu rumah tangga yang sering memasak. Istri saya kalau memasak, pasti pakai garam. Karena pernah, kalau orang masak itu, kalau nggak pakai garam, rasanya pasti tidak enak. Garam itu fungsinya mengenakkan rasa. Mengawetkan, supaya tidak terjadi pembusukan, itu juga garam. Kalau mungkin tidak salah mengandung zat yodium juga ya, garam itu. Karena kalau kita diare, air hangat, air putih dikasih garam sedikit kemudian diminum. Garam dan gula ya, kalau nggak salah itu. Jadi manfaat garam itu tidak berteriak-teriak ketika dia ingin menjadi berkat. Tidak mengumumkan dirinya bahwa dirinya jadi berkat di mana-mana, enggak. Dia diam-diam saja. Tetapi ketika dia sudah mencebur di sebuah tempat, maka tempat itu akan terpengaruh oleh kehadiran garam itu, menjadi rasanya enak. Ibu-ibu, sayur tanpa garam tidak ada artinya. Tapi untuk saat ini saya ingatkan dari mimbar, jangan terlalu banyak konsumsi garam. Karena kata dokter tidak baik. Bukan berarti tidak boleh. Tetapi kurangi garam, kurangi gula, kurangi yang lain. Jangan berlebihan. Karena itu bagi kesehatan tidak baik. Ada orang yang paling suka asin sekali. Kalau ikan asin ya memang asin. Tapi lah konsumsi garam jangan terlalu banyak. Nah, Yesus menggambarkan seperti ini. Kalau kamu menjadi pengikutku, kamu harus seperti garam. Kamu harus menghadirkan suasana, sehingga ketika engkau hadir, suasana menjadi enak. Jangan kehadiranmu menjadi orang antipati. Kehadiran orang itu. Orang kersenok kerjanya minum, orang kersenok kerjanya judi. Orang kersenok kerjanya teriak-teriak kalau tengah malam mabuk-mabukan. Ya enggak jadi berkat kalau seperti itu. Batu sandungan menjadi sak istilahnya waktu khotbah saya kemarin. Membuat hati nurani orang lain tidak nyaman. Mari kita menjadi saluran berkat bagi siapapun. Ya, orang percaya ibarat garam mengenakan rasa. Orang percaya ibarat terang menjadi penunjuk, menjadi kehidupan karena adanya terang. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan nama Tuhan Allah dipermuliakan. Bapak Ibu yang luar biasa. Dan contoh terakhir yang akan saya sebagai penutup khotbah saya, mari kita membuka Kisah Rasul pasal 7 ayat 60. Tadi kan pasal 759, sekarang 60. Yang terakhir sebagai khotbah penutup saya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 60 kita akan baca bersama-sama dengan bersuara secara keras. Karena ini penutup khotbah saya. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-60, ayat yang ke-60. Kita baca bersama-sama. Sudah? Ketemu? Katakan amin. 1, 2, 3. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan,
Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara tahu makna daripada ini? Ayat sebelumnya 59, Tuhan terimalah rohku. Dia enggak membenci orang yang melemparinya dengan batu. Yang terakhir, Tuhan Yesus. Aku hampir menghabiskan napasku yang terakhir, menghembuskan napas terakhir. Tapi Tuhan Yesus, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang melempari aku dengan batu. Biarlah aku mati tetap memberkati orang. Sekalipun aku mati, sekalipun aku teraniaya, sekalipun aku dirajam dengan batu, sekalipun aku dibenci sampai mereka itu tidak mau memaafkan, aku tetap mohon pengampunan bagi mereka, Tuhan. Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini sikap murid sejati Yesus. Menjadi berkat. Diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak baik, dia tetap memberkati orang-orang itu. Karena apa? Karena penghukuman itu urusannya Tuhan. Mungkinkah kita menjalani kehidupan jadi Kristen tapi orang menghina, meledek kita, menyindir kita, mengata-ngatai kita di pekerjaan, di kantor, di sekolah? Mari jalanilah kehidupan kekristenan kita. Apakah saudara sebagai murid Kristus sudah memberkati orang lain? Jika sudah memberkati dan ada yang menjadi contoh, diskusikan di kelompok-kelompok saudara mengenai bagaimana memberkati orang lain. Yang kedua, apakah saudara rela menderita, bahkan mau mati dengan mentaati amanat agung Tuhan? Seperti Stefanus, dirajam dengan batu sampai mati, tapi dia tidak menyangkali imannya. Dia tetap fokus percaya kepada Yesus. Jika kita telah melakukan 3 syarat menjadi murid Yesus yang sejati ini, saudara dan saya boleh bermegah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena memang itulah tanda murid sejati Yesus, yaitu menjadikan Yesus prioritas utama, memantapkan iman sebelum melangkah, dan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Bangkit berdiri, kita respon firman Tuhan dengan pujian ini. Sampai akhir melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang dipilih. Saudara dan saya harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengikut Yesus seumur hidup kita. Mari kita serahkan seluruh hidup kita untuk mempermuliakan Dia. Katakan, ku mau setia sampai akhir ya Tuhan. Mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku. Dengan sepenuh
hati sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Katakan ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaanmu. Kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni dosaku ketika aku belum bisa memprioritaskan Engkau dalam hidupku. Ketika aku masih memprioritaskan perkara-perkara jasmani, kedagingan, bahkan perkara-perkara materi. Ampuni Tuhan ketika selama ini pikiran dan hatiku hanya ada melekat di harta itu, bukan di dalam dirimu. Ampuni, ampuni, ampuni. Ketika aku tidak layak. Ampuni ketika pikiranku hanya melekat pada perkara-perkara lahir, perkara-perkara penampilan sesaat. Bukan kepada Engkau. Ampuni, ampuni Tuhan. Karena hal-hal lahiriah, penampilan-penampilan sesaat, itu bagaikan uap yang sebentar kelihatan, setelah itu hilang lenyap. Tetapi ketika aku memprioritaskan Engkau, memprioritaskan persekutuanku dengan Tuhan, mengasihimu dengan segenap hatiku Tuhan, maka aku boleh tersenyum dalam situasi apapun. Aku boleh berkata, Tuhan, Engkau luar biasa. Kalau bukan karena Engkau, maka enggak akan pernah terjadi hal seperti ini. Mungkin saudara akan berkata seperti itu. Dan hari ini saya mengajak saudara, apapun risikonya menjadi murid sejati Yesus, mari kita jalani dengan penuh kesetiaan. Tetaplah setia untuk mengiring Yesus. Tetaplah setia untuk melayani Yesus. Tetaplah setia untuk memberi yang terbaik pada Yesus. Bahkan hidupmu, hartamu, keuanganmu untuk menunjang pekerjaan pelayanan Tuhan bagi kemuliaan Yesus. Jangan pernah berhenti. Gereja ini memerlukan saudara. Yesus membutuhkan saudara untuk terlibat di dalam karyanya, di dalam pekerjaannya, di dalam misi-misinya. Masuklah dalam pelayanan itu. Dan jangan lupa, hidupmu adalah garam. Jadilah berkat bagi orang lain. Biarlah kehadiran kita, kehadiran usaha kita, kehadiran bisnis kita, menjadikan karyawan-karyawan kita diberkati. Karena kita ada di sana untuk menjadi berkat. Jangan sampai karyawan kita berkata, bos Kristen ini menjengkelkan hatiku. Biarlah dari mulut mereka, dari hati mereka, aku bangga ikut bos Kristen yang baik seperti ini. Makasih Bapa untuk firman yang boleh kami renungkan hari ini. Biarlah kami boleh menjadi murid sejati Yesus. Tetap setia, meneladani Paulus dan Stefanus. Siapapun yang memperlakukan, kami tetap tidak berubah kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk.
firman Tuhan yang sungguh memberkati kita siang hari ini. Mari saat ini kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Untuk petugas silakan bersiap-siap. Kita akan sambut dengan satu pujian, mari kumpulkan. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Taburkanlah dalam terang dan kegelapan, walaupun bertiup angin yang kencang. Kerja dan usaha akan digenapkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, 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 pasti ada hasil, hati pun senang. Musik memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Kita akan memberikan persembahan kita dengan satu pujian NP 358, Berilah Sifat Murah Hati. Duduk kembali. Ibu yang dikasih Tuhan, mohon perhatiannya, ada pengumuman penting yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Yang pertama adalah kita mulai minggu lalu sudah dibagikan link untuk mengisi link yang berkenaan dengan calon-calon pengurus gereja atau pengurus perancang gereja periode 2022-2024. Mohon Bapak Ibu anggota jemaat yang belum mengisi link tersebut bisa angkat tangan.
karena panitia formatur akan memberikan secara langsung hari ini. Yang belum mengisi, boleh angkat tangan? Semua sudah mengisi? Semua sudah mengisi linknya? Yang sudah mengisi angkat tangan, yang sudah mengisi. Yang sudah mengisi. Hampir 90% semua sudah mengisi ya. Oke, tolong turunkan. Yang belum? 1, 2. Oke, yang tinggi tolong ya. Yang belum bisa ya. Tolong panitia formatur ya, sudah ada ya. Tolong langsung dikasih supaya yang angkat tangan. Itu ada panitianya di belakang. Tolong nih dibantu panitia formatur yang lain. Boleh bangkit berdiri bantu supaya lebih cepat. Karena deadline waktunya tinggal sebentar. Tolong Bapak Ibu cara mengisinya itu ada calon-calon panitia ada 3. Bapak Ibu memilih 1 ya. Jangan dipilih 2. Ya, nanti nggak sah. 1 yang dipilih di antara 3. Ya. Tolong diperhatikan dulu. Ini belum ditutup ya ibadahnya. Jadi masih ada pengumuman penting setelah ini. Ya. Nanti ada PR lagi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah selesai panitia, tolong angkat tangan yang belum supaya panitia segera cepat memberikan. Ada? Cukup? Yang hadir sudah. Oke, silakan duduk sambil diisi Pak Pendeta sambil memberikan pengumuman yang berikutnya. Jadi Bapak Ibu setelah mengisi nanti dikumpulkan, jangan dibawa pulang ya, diisi sekarang. Nanti dikumpulkan di situ. Kemudian nanti akan direkap oleh panitia. Setelah direkap, semua jemaat sudah mengisi. Nanti kita akan umumkan siapa-siapa dari nama-nama yang ada di dalam angket itu yang nanti akan melayani Tuhan sebagai pengurus perancang periode 2022 dan sampai 2024. Itu pertama. Yang kedua, ini penting, tolong diperhatikan, jangan beringsik, dengarkan dulu biar Pak Pendeta bicara. Yang kedua, sebagaimana kesepakatan umat saat musyawarah urusan gereja yang lalu, di mana kita akan menabiskan 2 diakon. Oleh karena itu, sekarang diakon gereja kita itu 1 Bapak Diakon Bejo Theophilus. Nah, beliau sudah sepuh ataupun sudah cukup tua, maka perlu ada diakon yang baru. Nah, diakon yang baru ini sudah disepakati dalam rapat umat atau rapat jemaat atau muger, di mana kita akan mencalonkan 2 nama. 2 nama. Untuk nanti ditabiskan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan akan ditabiskan, kemudian akan diberikan kesempatan untuk pelayanan sebagai diakon. Diakon ini adalah gelar diakon. Kerjanya apa? Saya akan jelaskan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan juga silakan persyaratannya seperti apa. Mohon ditayangkan Pak Haidi ke layar. Nah, persyaratan yang pertama, pejabat gereja diakon, persyaratan pertama adalah persyaratan pencalonan diakon. Ya. Kita akan mencalonkan, bagaimana cara mencalonkan? Jadi Bapak Ibu, besok minggu depan tanggal 11 jangan sampai tidak datang ke gereja. Karena di sana kita akan mengadakan pemilihan. Ya. Bagaimana mekanisme pemilihan Pak Pendeta? Nanti akan diberikan kertas kecil, lalu Bapak Ibu akan menulis nama yang Bapak Ibu calonkan. Misalnya Bapak Ibu mencalonkan Pak Pedro atau Pak Haidi atau Pak Paulus atau bapak-bapak yang lain. Diakon harus laki-laki ya, bukan perempuan, nanti jangan sampai salah nanti. Wah, aku mencalonkan ibu ini jadi diakon, enggak, diakonnya laki-laki. Nah, kemudian setelah kita Bapak Ibu menulis nama-nama tersebut, nanti akan dikumpulkan, akan dihitung oleh panitia. Ya, panitia formatur akan menolong menghitung nama ini terus diambil 5 besar nama. Misalnya urutan pertama A, B, C, D, E, F, ada 5 orang. Oke, 5 orang, urutan pertama suara terbanyak, pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, selesai. Oke, setelah 5 orang, kita akan kembalikan pada jemaat lagi memilih yang kedua. Oke,
Pemilihan yang kedua akan memilih ya, dan nanti akan diambil 2 nama terbesar, suara tertinggi. Nah, 2 nama suara tertinggi ini ya, ini nanti kita berharap dan bermohon untuk bisa ditabiskan menjadi diakon. Tetapi prosedur pentabisan diakon itu harus melalui ujian. Akan diuji oleh Dewan Penabis dari GGBI, BPD Sumbaksel. Ya, prosedurnya. Kemudian persyaratannya antara lain saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Apakah sudah ada di layar ayat itu? Belum? Kalau belum ada saya bacakan. Belum ada ayatnya. Kalau ayatnya, nah mari kita lihat. Ini persyaratan diakon. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Next. Sehubungan dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Melayani meja yaitu melayani upacara gereja, yaitu melayani perjamuan Tuhan. Jadi tugasnya diakon itu antara lain. Berhubungan dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Next. Terus, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Ya, ini syaratnya. Dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nekanor, Temon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka, didoakan, ditabiskan, diberkati. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah, banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi ceritanya begini, tolong diperhatikan supaya Bapak Ibu tahu landasan Alkitabnya. Anak-anak yang agak ribut beringsik bawa keluar dulu. Dasar Alkitabnya adalah rasul-rasul ini memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Tetapi ada janda-janda, ada orang-orang miskin yang terlantar, yang tidak teropeni oleh rasul-rasul itu. Maka perlunya pembantu rasul-rasul tadi suruh memilih 7 orang dari jemaat yang ada di Yerusalem saat itu. Pilihlah 7 jemaat yang dewasa, yang penuh iman, yang penuh dengan hikmat dan lain sebagainya. Nah nanti Bapak Ibu harus memilih seperti itu, memikirkan siapa ya yang cocok saya calonkan, jangan hanya karena seneng, karena mau. Karena akan menjadi seorang pelayan seumur hidup. Karena ini diakon ini adalah jabatan seumur hidup di gereja kita. Seperti Pak Diakon Bejo, pelayanannya membantu pendeta dalam bidang apa Pak Pendeta? Sesuai dengan anggaran dasar. Anggaran dasar sebentar. Diakon, ya. Ya. Tugas diakon, pelayanan upacara gereja yaitu memberitahu, mempersiapkan dan membantu dan dalam pelaksanaan upacara gereja, yaitu pembaptisan dan perjamuan. Pelayanan rumah tangga gembala sidang, yaitu mendorong jemaat dalam mengelola keperluan sarana pelayanan dan kesejahteraan pada saat dan dalam masa pelayanan. Jaminan hari tua yang berkenaan dengan masa pensiun bagi gembala sidang dan keluarganya. Itu tugasnya, memperhatikan gembala sidang, memperhatikan masa tua, hari tua dan sebagainya. Yang ketiga, pelayanan sosial, yaitu mendorong jemaat dalam menolong, mengatasi dan membantu anggota gereja yang memerlukan bantuan karena kekurangan, karena kesusahan, karena sakit, karena musibah keluarga, bantuan ekonomi dan sebagainya. Berikutnya, tugasnya adalah pelayanan Injil, yaitu berperan aktif dalam penginjilan melalui kebaktian rumah tangga, kelompok doa dan acara-acara khusus keluarga. Yang berikutnya, membantu pelayanan pendeta menyampaikan firman Tuhan. Ya, seperti Diakon Bejo,
diberikan kesempatan pendeta untuk berkhotbah di mimbar ini karena dia udah memiliki gelar diakon. Dan ada ayat-ayat yang lain yang tadi sudah disampaikan. Mungkin boleh dibacakan sekali lagi ayatnya, bisa ditampilkan yang lain, bukan yang ini, tapi persyaratan yang lain dari mana ya? Dari ini ya. Demikian juga diakon-dekan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah. Nah, kalau orang pembawa gosip ya jangan dipilih jadi diakon. Jangan penggemar anggur, suka minum, jangan yang serakah. Terus melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Jadi punya iman yang kuat di dalam Tuhan. Mereka juga harus diuji dahulu. Nah, ini akan ada pengujian nanti melalui Dewan Penabis. Baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Dalam pengertian, ya mereka bisa dipertanggungjawabkan, bukan berarti cacat nggak punya kesalahan. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, sudah ya sampai di situ ya. Hendaklah dapat menahan diri, nah ini istrinya nih. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat jangan pempetah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya di dalam segala hal. Ya, karena suami jadi harus punya istri. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Ya, oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira itu. Jadi tolong minggu depan Bapak Ibu akan diberikan kesempatan sebagai anggota gereja untuk memilih satu nama yang Bapak Ibu tulis di di dalam kertas. Setelah ditulis satu nama, dikumpulkan, nanti akan diambil lima besar, lalu diserahkan lagi kepada jemaat. 5 besar ini Bapak Ibu akan memilih kembali. Ya, nanti suara terbesar 1 dan 2 kita akan sampaikan dan kita harap hamba Tuhan atau anggota jemaat yang terpilih akan ditabiskan setelah diuji oleh Dewan Penguji, lalu ditabiskan. Nah, rencana penabisan sesuai dengan sesuai dengan keputusan rapat urusan gereja beberapa minggu yang lalu, yaitu pada bulan Mei tahun depan bersamaan dengan ulang tahun gereja. Nah, momen yang berikutnya Bapak Ibu, pelaksanaan penabisan pendeta muda Artinus Telambana yang akan ditabiskan menjadi pendeta pengantar Injil sebagai pendeta pengantar Injil, dan pemberian piagam penghargaan Gembala Sidang GBIP saya yang akan pensiun dengan gelar emeritus pada hari ulang tahun pada HUT ke-61 itu di bulan Mei. Jadi saya akan pensiun berusia 60 tahun. Jadi pensiun dalam pengertian sebagaimana peraturan GGBI dan peraturan gereja bahwa pensiun itu sudah selesai, bisa selesai masa tugasnya, bisa diperpanjang penggembalaan dan pelayanannya. Kedua, masa persiapan pensiun Pendeta Emmanuel Ragiono Gembala Sidang Palembang pada bulan Maret 2023. Saat itu mencapai 60 tahun sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga GBIP dan peraturan kepersonaliaan. Jadi Bapak Ibu, saya akan pensiun di bulan Maret 2023. Nah, kemudian mungkin Pak Aidi akan menjelaskan berkenaan dengan masa pensiun kepada jemaat terlebih dahulu atau besok hari minggu depan ya. Jadi besok minggu depan perancang sama panitia personalia sudah berapat ya, membahas mengenai rencana pensiun gembala sidang ke depan bagaimana dan bagaimana. Nanti mereka akan melaporkan kepada jemaat. Jadi silahkan jemaat nanti untuk mengambil sebuah keputusan atau usulan ya, atau usulan seperti apa. Yang jelas usia saudara, usia saya sebagai gembala sidang ini dan sesuai dengan peraturan anggaran dasar, peraturan kepersonaliaan, saya pensiun usia 60 pada bulan Maret 2023. Kemudian penabisan gembala sidang, penabisan pendeta muda menjadi pendeta pengantar Injil dan penabisan diakon dan pemberian gelar saya emeritus itu disamakan atau bersamaan dengan hari ulang tahun gereja yang ke-61 tahun. Itu tahun 2023 bulan Mei. Jadi nanti bulan Mei akan diadakan acara istimewa ulang tahun maupun penabisan tersebut. Mohon dukungan doa dan partisipasi seluruh sidang jemaat untuk terlibat di dalamnya. Saya pikir itu. Apakah ada pertanyaan? Karena besok minggu kita muger
dan sekaligus kita pelaksanaan pemilihan tersebut. Cukup jelaskah atau membingungkan penjelasan Pak Pendeta? Jelas? Jelas? Saya berharap jelas. Saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau masih bingung, aku minta tolong Pak Pedro nanti yang jelaskan atau Pak Haidi. Karena ini saya harap sudah jelas. Jadi besok Minggu, Bapak Ibu ajak jemaat yang tidak hadir hari ini, karena itu ada momen penting bersejarah, yaitu kita akan memilih atau mencalonkan diakon 2 orang sesuai dengan keputusan rapat. Ya, gereja kita kalau satu agak kurang, perlunya tambah 1 diakon sehingga jemaat kita bisa terlayani dengan baik. Yang kedua, gembala sidang akan terbantu di dalam pelayanan dengan adanya diakon. Diakon pada prinsipnya akan melayani dalam bidang sosial dan upacara gereja, pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Kalau sudah selesai, kalau sudah jelas, kita akan ketemu minggu depan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan jangan lupa saudara-saudara, adik-adik yang menerima beasiswa, ya, setelah ini ngumpul di lantai kelas sebelah samping gereja untuk menerima beasiswa, karena saudara telah dibantu dari gereja. Termasuk juga kedua orang tuanya, silahkan untuk mendampingi. Mari kita tunduk kepala dan berdoa mengakhiri ibadah pagi ini. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memelihara kami dengan kasih sayang-Mu. Kami bersyukur karena firman-Mu boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup memprioritaskan Tuhan, memantapkan iman kami sebelum kami melangkah, dan kami juga terus akan ditolong oleh Roh Kudus untuk menjadi berkat bagi siapapun. Kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Berkatilah mereka sekalian dalam menjalani kehidupan hari-hari. Kami tahu tanpa Tuhan kami tidak sanggup melakukan apapun. Maka biarlah kami terus berharap, bergantung, bersandar, berserah sepenuhnya kepada Engkau. Jemaat Tuhan yang setia hadir di dalam ibadah pagi ini, yang setia juga mengembalikan persembahan persepuluhan dengan tulus, juga memberikan ucapan syukur melalui persembahan biasa. Tuhan curahkan berkat bagi mereka secara berkelimpahan. Baik berkat kesehatan, panjang umur, berkat keuangan, ekonomi, berkat keluarga, damai sejahtera turun dari surga bagi mereka. Karena mereka telah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan bagi yang belum sempat memberikan dan mengembalikan persepuluhan, biarlah minggu-minggu yang akan datang mereka boleh setia mengembalikan milik Tuhan dengan tulus. Kami juga mendoakan rencana mukir minggu depan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan Bapa. Hamba-Mu Pendeta Tinus yang sedang melayani di jalur 8, Tuhan juga memberkati. Semua kami serahkan kepada Bapa di surga. Biarlah Tuhan memberkati dan menolong mereka sekalian, jemaat yang ada di sana. Kami juga mendoakan di mana besok minggu kami akan membahas dan membicarakan ketiga mahasiswa kami yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Teologia, di mana mereka akan melayani bersama-sama dengan kami. Biarlah kami boleh membicarakan, memikirkan dan memutuskan bersama-sama dengan anggota gereja yang ada. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau pulang. Lindungi, sertai dan berkati kami. Limpahkan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun rohani, agar jemaat-Mu senantiasa dalam penyertaan Roh Kudus. Saudara, arahkanlah hatimu, pikiranmu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan saudara dengan terus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatimu. Biarlah berkat damai sejahtera dari surga, anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus, penghiburan Roh Kudus turun atasmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, hamba-Mu bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kami